Yang ketiga, berharaplah saya dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Selesai. Kalau dibalik, capek. Makanya kita lanjutkan, nggak bisa mendekat. Ini ya, yang belum punya jodoh, nggak usah lebay ya. Saya pernah lihat di YouTube tuh, ada seorang wanita ditaksir oleh dua lelaki. Yang satu bawa bunga, yang ini panas, bawa satu bro. Ini panas, bawa pot. Sampai bawa traktor akhirnya. Ini nggak ngepek hadirin. Allah yang ngebulak balik hati. Apalagi bunganya metik dari masjid, dari mana kasih. Allah kan tahu dia nggak ngemodal. Nggak usah pinjem jaket demi gaya, pinjem kacamata teman, pinjem mobil. Nggak usah. Allah tahu ini pinjeman ya. Dan calonnya juga tahu ya. Biasa lempeng karena tahu Allah yang ngebulak balik hati. Tidak usah pakai rayuan gombal. Engkau bagai rembulan dari jauh. Kalau dari dekat jadi masalah baru ya. Lempeng, lempeng, lempeng. Karena kita tahu yang nanam ngebulak balik hati itu adalah Allah. Di kantor tidak usah cari muka atasan. Ada atasan kita so rajin. Mau apa? Allah tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Juga kalau mau baik ke pembeli, baik aja. Nggak usah baik supaya dia beli. Baiknya baik aja. Kita udah baik, dia nggak beli, ya nggak apa-apa. Pahalanya kan buat kita, betul? Nggak harus kok dia beli ke kita. Jadi kalau mau baik ke klien, ya baik saja. Maaf saya nggak jadi beli di sini ya. Belinya ke yang sebelah. Ya nggak apa-apa lah, memang rezeki yang sebelah. Kenapa kita yang jengkel? Dan jengkelnya kita nggak akan nahan rezeki itu pindah ke sebelah. Pasti pisah ke sana. Itu kan yang di sebelah hamba Allah juga. Punya anak, harus ngontrak, bayar sekolah, bayar cicilan, mungkin mau umroh, mau haji. Kenapa Allah ngasih rezeki ke dia, kita jengkel? Dan jengkelnya kita nggak akan nahan apapun yang Allah berikan kepada yang Allah tetapkan. Enak begini hadirin? Enak hadirin, kalem. Kayak BBM gak dibalas, tenang aja. Sok. Saya mah jarang nunggu-nunggu, mangga. Kumaha Allah. Ya Allah, engkau tahu saya udah nunggu 2 jam. Sebab kalau kita nggak enak, pasti kita akan kemana aja. Itu tuh udah nggak enak. Kayak nggak tahu aja kan banyak urusan, jadi nggak enak. Terus saya mah pasrah, terserah Allah aja. Aduh, pasti laporan ke Allah lagi, Itu yang benar. Nunggu tuh capek, mending zikir. Dan kalau Allah ngebalikin, pasti dia balas, benar? Enak begitu hadirin? Paling enak dalam hidup ini ngandelin Allah, Pak. Karena Allah pemilik setiap makhluk, penggenggam setiap jiwa, pembulak balik setiap hati. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi. Terus kan, jadi bab perjodohan tenang ya. Kalaupun persaingan ketat, misalkan ada satu ikhwan diperbutkan oleh 5 akhwat. Tuh kan suka akhwat mah nggak setuju gini-gini. Harus akhwat aja yang didahulukan. Baiklah, 5 akhwat ngejar satu ikhwan ya. Nggak usah panik pas akhwat atau dibalik, sok lah sekarang demi kebahagiaan akhwat. Ada satu akhwat diperbutkan 5 juta ikhwan, puas. Ikhwan kalau persaingan ketat nggak usah ingin menjatuhkan. Pas lihat, aduh si itu malah lebih ganteng dari saya, cekot. Yang ini kandidat lebih kaya, yang ini hafal 30 juz, kita nggak menang dari segala sisi. Ngandelin Allah, tuh ya Allah. Engkau saksikan kompetitor begini ketat. Posisi saya underground. Saya nggak bisa menang dari posisi apapun. Tapi engkau yang maha menentukan. Kalau ini baik bagi dunia akhirat saya mudahkan.
Kalau enggak atulah saya enggak usah ikutan kompetisi ini ya. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja rasa suka itu, netral. Karena suka juga dengan izin Allah. Nah kita jarang tuh ngandelin Allah, benar? Ingat ada seorang anak yang ikut lomba berkuda, balap kuda. Dia doa, lalu balap dan menang. Orang nanya, kamu apa doanya kok bisa menang gini balap kuda? Gimana doa menang? Saya sih nggak ngedoa menang, nggak enak. Kalau saya doa menang artinya saya minta orang kalah. Saya sih cuma minta ya Allah, berikan kemampuan saya melakukan yang terbaik dan berikan kepada saya hati yang ridho dengan apapun yang engkau tetapkan. Jadinya menang. Dia nggak mau, ya Allah menangkan saya, kalahkan yang lain, kalahkan yang lain. Nah yang lain juga hamba Allah ya. Enak hadirin kalau ngandelin Allah tuh benar-benar enak. Inilah yang disebut tawakal. Mengandalkan Allah dalam segala-gala urusan, dalam segala keadaan. Karena memang hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basira. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Kayak nyari kerjaan, ditolak di sana sini, itu sebetulnya Allah yang nolak tuh. Gak usah jengkel, tapi saya udah capek. Capek itu penggugur dosa. Daripada diterima dan tempatnya jadi dosa, mending ditolak. Benar? Saya di kantor udah jujur, malah saya sekarang di PHK. Memang di PHK jelek. Boleh jadi Allah akan memberikan usaha mandiri. Udahlah jangan buruk sangka ya. Saya udah berbuat baik. Ini saya ada cerita sedikit ya. Kemarin saya diperiksa polisi. Seumur-umur baru diperiksa ya enggak. Polisinya juga pada datang ke pesantren, tak kagok meriksa kiai ya. Ya pasti ini ada takdirnya. Polisinya juga pada datang, ada berapa 7 tuh. Silaturahim, dipotret sama-sama ya. So kata mau meriksa apa ini teh. Rupanya dulu begitu, saya diundang di sebuah acara ceramah, biasa ceramah. Bagaimana ekonomi syariah. Lalu mereka ada kerjasama dan saya tidak ada di perusahaan itu sama sekali ya. Tidak gabung, tidak ada di akte, tidak hanya bagian ceramah. Kemudian usahanya maju, bagi hasil jalan. Lama-lama salah seorang yang di tempat usaha itu menggelapkan uang. Salah seorangnya, jadi bukan perusahaannya. Akibatnya ya begitulah orang tertipu. Saya didakwa karena saya ceramah waktu itu. Itu dari mana-mana kayak ceramah abdi man. Tapi ya udah, dengan begini saya jadi kenal banyak polisi ya. Bisa tahu mekanisme kerja begini, detail seperti ini. Ya udah jalanin aja. Gimana atuh? Ya enggak apa-apa. Gimana itu apakah kita balas? Ya enggak usah. Doakan aja kebaikan, ya. Doa jelek tidak menyelesaikan masalah. Satu babak. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Gitu. Ada episode-episodenya. Ya Allah, lapangkan kami keberkahan, rahmat, karunia, dan rizkimu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan yang terus-menerus, yang tidak pernah berubah dan tidak ada habisnya. Boleh tuh doa gitu. Minta karunia yang terus-menerus, dan memang Allah suka diminta. Dan sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan pada hari kiamat dan ketentramannya di kala ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang Engkau berikan kepada kami. Jadi kadang Allah ngasih harta ke kita. Tapi kan harta itu bisa membuat kita tergelincir, sombong, berbuat maksiat. Jadi setiap pemberian Allah juga itu bisa berefek tuh. Dikasih pangkat jadi ujub, takabur, jadi zolim, jadi koruptor, ya kan?
Maka kita harus minta berlindung ke Allah dari keburukan apa yang Allah berikan. Dan dari keburukan apa yang Allah tahan. Kadang-kadang ditahan sesuatu, kita jadi putus asa. Jadi ngerasula. Itu pun perlu pertolongan Allah. Hadirin jangan lupa ya. Semua software yang ada pada kita tuh adalah Allah juga yang bikin. Allah tidak hanya bikin hardware. Tapi software seperti cinta. Nah, eta cinta ya. Coba cinta bentuknya apa? Ayo jelaskan. Lagi yang jatuh cinta. Gini kan? Itu cinta. Kita nggak ngerti. Tapi kenapa gara-gara perasaan itu jadi kunang-kunang? Ketemu dia gerges-gerges jalan kurang laju cekot-cekot. Ini teh apa ya? Kita kan nggak ngerti. Atau nafsu. Kenapa lihat dia? Kalau lihat tembok biasa aja. Aneh, betul? Halo? Itu lewat, misalkan orang pakaian terbatas, lihat kambing nggak berpakaian biasa. Kenapa nggak ke kambing aja ya? Ini kan saya suka mikir, ini apa perasaan ini dari mana? Atau marah, tersinggung. Hei monyet, padahal kena enggak, hanya nyebut nyet ya. Itu juga sebetulnya ayam penyet, hanya kita marah, membara. Ini teh apa? Ada apa dalam diri ini? Kalau kita enggak berlindung ke Allah, capek atuh. Makanya lihat sedang tawaf. Ini ikhwan akhwat dipisah, ya. Sholat juga dipisah, tawaf enggak dipisah. Rapat ini kemarin saya tahu, aduh rapat sekali, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Ini lawan jenis, bukan muhrim. Aduh, pakai ihram lagi, tapi aman, nggak ada pelecehan seksual. Kenapa? Karena semuanya fokus zikir. Kalau udah zikir, Allah redakan tuh syahwat, Allah redakan. Itu dari berbagai negara kumpul di sana. Nggak ada tuh perkelahian massal antar negara di sana. Nggak ada tuh sikut smackdown di sana, nggak ada. Beneran Pak, itu bakal keinjak, ketabrak kursi roda, nggak ada tuh. Karena zikir. Oh begini ya, kalau nafsu dikembalikan ke Allah reda, amarah dikembalikan ke Allah reda, cinta dikembalikan ke Allah terkendali. Makanya masalah kita tuh sebetulnya bukan masalah software dan hardware kita, tapi masalahnya ngandelin Allah enggak untuk menaklukkan, mengendalikannya. Benar? Kayak mau tidur. Kita kan kalau akan nyari obat tidur. Jam 12 belum tidur nih, makin gak tidur. Aduh jam 1. Coba bilang ke Allah gini, kalau ya Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wahai Allah, terserah padamu, mau tidur, mau dibangunin. Kau udah tahu kalau saya nggak tidur besok gimana. Saya mau zikir ya Allah, terserah. Kalau serius hadirin, kan ada yang nanya, kok gampang sekali tidur, duduk di kendaraan. Ya memang saya harus istirahat, karena nggak punya waktu istirahat cukup. Caranya gitu, pasrahkan ke Allah, udah Allah tahu. Kalau kita nggak tidur semalaman, besok babak belur, ya. Daripada segala diminum, udah tinggal pasrah we. Ya Allah, kema Allah we. Terserah ya Allah, Engkau maha baik. Subhanallah, saya mau zikir we. Subhanallah, beres. Daripada lihat jam gak ada habisnya. Percayalah hadirin, Allah teh udah tahu persis keadaan kita. Tinggal kita mengandalkan Allah atau tidak, itu aja. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini ayatnya Al-Baqarah 152 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni
أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita ingat ke Allah, Allah mengingat kita spesial. Kita enggak ingat ke Allah juga, Allah pasti mengingat kita. Karena kita dalam genggaman Dia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah makanya kalau kita tawakal ke Allah itu harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Di antaranya sabar dan sholat. Jadinya kalau ada masalah apa-apa tuh ingat. Itu ada terusannya mas. Wala nabluwanakum. Ini terusannya. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan akan ditimpakan kepadamu sedikit ya, bisyai' minal khauf, dari takut. Bakal ada yang menakutkan bagi kita, entah apa aja, gelap, jin, penyakit, nyamuk demam berdarah, virus, ancaman orang, takut gempa, pokoknya ada, tapi sedikit dibanding yang tidak takutnya. Lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang sabar itu pada pukulan pertama, ketika terjadi itu musibah, maka tidak berkata apapun selain kami semua milik Allah. Jadi Allah yang jadi pusat pikiran, pusat rasa yakin di hati dan ucapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim, mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang besar, ampunan, curahan rahmat Allah dan petunjuk. Jadi justru dari musibah yang kecil itu terbuka sesuatu yang amat besar. Kuncinya cuman sabar. Awalnya sabar. Makanya kalau ada apa-apa tuh jangan lebay ya. Tiba-tiba ada kejadian tidak enak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba ada yang nipu, ada yang memfitnah, ada apalah kejadian yang tidak diduga, udah kembali ke Allah. Dan nggak akan terjadi tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin
illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk di hatinya. Makanya jangan suka kemana-mana pikiran tuh ya. Seperti dicopet. Copet sih udah jelas dosa. Tapi terjadinya kita dicopet pasti maunya Allah. Nggak akan kecopetan kalau Allah nggak takdirkan. Siapa sih copet itu di mana? Tetap ketemu dengan kita. Walaupun beda tempat. Ini di sana copet, kita di situ. Nanti bakal ketemu di bis yang sama. Nggak akan ketukar. Dan sebelahnya juga copet di belakang. Nggak di depan kita. Kalau di depan jadi kita yang nyopet. Nggak cocok ya. Kita bagian dicopet. Beneran hadirin. Nggak ada yang keluar dari takdir. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oh, termasuk di rumah. Di rumah tangga itu pasti semuanya juga baru bisa terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau sabar. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi begitu, ini pertemuan ini juga izin Allah nih. Tapi berpahala atau tidak tergantung niat. Tergantung cara. Siapa yang hadir ke sini pasti yang ditetapkan Allah untuk dapat ilmu ini, dia ketemu sekarang di sini. Apa yang harus dapat pasti dapat. Tapi jadi pahala atau tidak tergantung niat dan caranya. Nah, Allah tahu kita itu nggak ngerti, maka Allah beri petunjuk. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu hati itu. Oh, ini pasti takdir ini terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti baik. Pasti sudah diukur oleh Allah. Walaupun pahit sekali, tapi pasti baik. Pasti baik. Walaupun dengan nasnya lekit, dalam cekot, aduh, tapi pasti baik, pasti baik. Karena Allah nggak pernah berbuat buruk. Yang buruk tuh kita buruk sangka, tidak syukur. Yang kedua, wasta'in bisabri wassalah. Sholat, ini hadirin, saya rada-rada nggak akan putus untuk ngajak. Ayolah, kalau ada apa-apa tuh sholat. Saya nggak husu. Allah juga udah tahu kita nggak husu. Sholat. Sekarang nggak husu tidak sholat. Nggak husu dalam sholat. Bagusan mana? Bagusan nggak husu dalam sholat ya. Maaf, ini saya tidak mengatakan sholat tidak husu itu baik. Tapi kalau kita udah mulai sholat, itu Allah udah lihat. Ini si hamba wudhu. Ini si hamba sambil nangis. Ya Allah, gini-gini amat hidup ini. Allahu Akbar, itu lumayan. Daripada nangis tanpa sholat. Ini serius hadirin. Bukan karena saya pengalaman.
Tapi kurang lebih begitulah. Kadang aduh ujian berat, dalam gitu. Ke siapa sekarang? Ngomong ke orang, orang nggak ada yang bisa dipercaya. Sekali kita ngomong sama dia, dia ngomong kemana-mana. Dan dia boro-boro menyelesaikan masalah. Karena dia tuh sumber masalah. Hati-hati yang suka curhat ya. Curhat ke orang tuh masalah. Membuat dia ngomong kemana-mana. Kalau kita curhat ke orang, dia akan masuk dalam kehidupan kita. Pasti ikut campur terus. Curhat ke Allah. Sambil nangis di kamar. Udah nggak usah segala diomongin. Nggak usah nelpon sana, nelpon sini. Broadcast ini, broadcast itu. Udah ambil wudhu. Sholat. Allahu Akbar. Maaf ya Allah, saya kurang khusyuk nih. Lagi sedih. Ya Allah juga udah tahu lah. Kita kan ilmunya beda-beda. Tingkatan iman kita juga beda-beda. Pemahaman kita terhadap sholat juga masih beda-beda. Benar? Allah udah tahu lah kita ini orang awam. Orang yang Allah udah tahu. Tapi Allah sangat menghargai. Ini dalam awamnya aja mau sholat. Itu kan sudah fadkuruni adkurkum. Allah tuh bikin reda hati itu. Allah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai enak. Sujud enak. Diganti oleh Allah tuh jadi nikmat. Nanti tinggal dibuka oleh Allah. Hikmah. Oh bahwa ini tuh adalah untuk penggugur dosa. Oh iya saya banyak dosa. Tenang. Ya seperti yang dioperasi. Diambil apa tuh rahimnya, nangis luar biasa. Saya tuh udah telat nikah, udah telat hamil, giliran hamil rahim saya dicopot, tidak ada harapan aku nangis. Saya nggak boleh motong kalau lagi nangis ya, dengerin aja. Gimana ya nasib saya? Jadi yang diambil oleh dokter rahim, rahim. Ya, kalau jantung. Alhamdulillah kalau jantung saya normal. Paru-paru, wah di ronsen baik semuanya. Saraf tulang, itu normal semua. Ginjal, semua normal. Saraf, otak, pikiran saya normal. Jadi alhamdulillah ya hanya rahim aja. Alhamdulillah semua. Pulang aja. Jadi salah fokus dia tuh. Fokusnya kepada yang nggak ada. Yang ada nggak disyukurin. Beneran ini hadirin. Itu ketemu ini siapa yang ngatur? Dia tidak berhasil untuk tenang. Tapi dia minta tolong ke Allah. Digerakkan aja ketemu dengan seseorang. Diatur saja orang ini bisa ngomong. Kalau nggak dibuka hikmah, kan bisa lewat orang lain. Apa ini kebetulan? Oh, tidak ada yang kebetulan. Makanya kalau kita udah masrahkan urusan ke Allah, nanti jalan semuanya. Hati butuh tenang, Allah yang kasih tenang. Pikiran butuh jernih, ide, gagasan, Allah yang kasih ide. Ini otak milik Allah. Semua ide, gagasan tuh yang benar baik dari Allah. Kita perlu jawaban yang lebih dimengerti. Buku, Allah tahu kita harus baca buku. Nanti ada yang ngasih bukunya. Tiba-tiba lihat YouTube, ini cocok dengan keinginan saya, gak nyangka. Nggak ada yang nyangka, ada Allah yang ngatur. Ini kebetulan ceramah ini cocok dengan saya. Ada yang ngomong gitu nggak sekarang? Allah tahu saudara lagi banyak masalah, makanya pura-pura ada Instagram, kita kesana, itu Allah yang ngatur. Ya Allah, ini jawaban tepat sekali. Siapa tuh amazing kan? Kok tahu masalah saya? Nggak tahu karena saya juga banyak masalah ya. Kenapa begitu menjiwai? Ya kan saya menjiwai diri saya, hadirin. Jadi begitulah hadirin sekalian. Pokoknya mas sholat, sedih sholat, sakit hati sholat, ingin sesuatu sholat, ingat dosa sholat. Pokoknya apapun jadikan sholat itu senjatanya. Kenapa? Karena nggak ada zikir yang komplit seperti sholat. Udah wudhu, ngadep kiblat, pakai takbir, ada tahmid, ada baca Quran, ada Fatihah, benar? Ada surat-surat Quran, ada tasbih, ruku, ada sujud.
ada doa di antara dua sujud. Ini doa yang enggak ada tandingannya kalau menurut kelengkapannya.